bahwa Ahlus Sunnah itu yang benar, sedangkan Wahabi, Syiah, HTI dan lain-lain ajaran sesat. Itu gak boleh bosan. Kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula katanya. Wahabi sesat. Dari segi dasar-dasar dalil mereka nggak bisa kita salahkan, mereka punya dalil. Hanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa kembali membahas tentang pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli sang singa aswaja, bahwa kelompok Wahabi dan Salafi bukanlah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan merupakan kelompok yang sesat dan menyesatkan. Pernyataan tersebut beliau sampaikan dalam ceramahnya, di hadapan para jamaahnya beberapa waktu yang lalu. Di depan para jamaahnya, Ustadz Idrus Ramli mengajak untuk tetap berpegang teguh pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan tidak bosan untuk menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang benar ajarannya dan di luar dari Ahlus Sunnah seperti Wahabi, Salafi, Syiah dan HTI adalah aliran sesat dan menyesatkan. Lebih lanjut Ustadz Idrus Ramli mengatakan, bahwa hal tersebut mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau mengatakan, dahulu ada ulama di Aceh bernama Abnun Abdul Aziz yang memberikan pernyataan, jika kita malas membaca Al-Quran dan zikir, maka cukup dengan memaki-maki kelompok Wahabi dengan kata-kata kasar, akan mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustadz Idrus Ramli mengatakan pernah memposting hal tersebut di media sosial miliknya pada tahun 2014 yang lalu, sehingga kelompok Wahabi dari seluruh dunia marah terhadap dirinya. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Ustadz Idrus Ramli tentang hal tersebut. Kita wajib tetap istiqomah berpegangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita gak boleh bosan menyampaikan bahwa Ahlus Sunnah itu yang benar, sedangkan Wahabi, Syiah, HTI dan lain-lain ajaran sesat. Itu gak boleh bosan. Dan itu dapat pahala. Dulu ada ulama di Aceh, namanya Abun Aziz, Abun Abdul Aziz Samalanga. Beliau sering bilang sama santrinya, kamu kalau malas baca Quran, malas berwirid, kamu memaki-maki Wahabi dapat pahala pula katanya. Wahabi sesat, Wahabi setan, Wahabi jahat, Wahabi nakal, itu dapat pahala. Dulu tahun 2014 pernah saya posting di Facebook. Akhirnya Wahabi marah-marah seluruh dunia. Besoknya tiap pagi saya di inbox sama Wahabi, Kiai, sudah apa belum memaki-maki Wahabi hari ini? Kalau kita ini tiap hari maki-maki, nggak maki-maki, nggak perlu dimaki-maki lah, mereka ya sesat memang itu. Jadi nggak boleh bosan itu. Kalau ada orang ngajak bersatu, oke, tapi bersatu di dalam naungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mau bersatu, tinggalkan Wahabi, ikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita ketahui bersama, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Merekalah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan sunnah Khulafaur Rasyidin setelahnya, dan mereka adalah kelompok yang selamat. Ulama mengatakan, sungguh kelompok tersebut sekarang ini terhimpun dalam mazhab yang 4, yaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali. Lantas benarkah kelompok yang dianggap Wahabi dan Salafi bukanlah bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan benarkah mereka termasuk kelompok yang sesat dan menyesatkan umat? Berikut pernyataan dari Ustadz Khalid Basalamah, Kiai Ahmad Zahro serta ulama lain tentang ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini, dan subhanallah perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi, seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan? Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan Sunnah. Pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai hari ini Sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya. Kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna.
Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Lalu kemudian pemerintah Yaman mulai menangkap-nangkapi ulama-ulama Sunni, dai-dainya, dengan anggap mereka teroris lah, mereka berpaham radikal. Persis seperti di Jakarta sekarang. Sama kejadiannya, subhanallah. Sayangnya pemerintah kita nggak membuka mata masalah ini. Bahaya sekali. Saya sangat dukung ada salah satu mahasiswa tamat S3 kemarin di UIN, itu di Makassar berhasil menulis disertasi dan dapat nilai yang bagus. Itu dia tulis Syiah mengancam mengancam NKRI. Memang betul itu. Dan itu terjadi, mereka memang seperti itu. Pada saat mereka pemerintah sudah nangkapin ahli sunnah, sampai banyak masjid ditutup, rumah-rumah tahfidz Quran ditutup, dai-dai dikejarin, dipenjarain semuanya, mereka membalik menguasai pemerintahan. Itu yang terjadi. Akhirnya pada saat pemerintah sudah dikuasain, semua masjid dibakar, dirusak, wah penghafal Quran banyak dibunuh, udah luar biasa deh pokoknya. Makanya pada saat Presiden Yaman sadar, dia baru menyurat ke 6 negara Teluk untuk minta bantuan. Nah, masuklah Raja Salman membantu sekarang. Banyak orang tidak paham masalah itu, gitu kan? Ini bahaya sekali. Jadi kalau yang di Wahabi yang sering dilempar-lemparkan, dan saya tahunya itu sekarang. Istilah Wahabi ini tidak ada lain kecuali itu. Semua yang dari Saudi dianggap Wahabi, kan gitu. Karena di sana itu orang menjalankan sunnah yang murni. Pengajian saya sering dikatakan, oh pengajian Ustaz Harif pengajian Wahabi. Kalau memang pengajian yang antum dengar dari awal tadi 2 jam dan setiap hari antum tiap minggu antum datang, qala Allah, qala Rasul, begini pendapat ulama, kita jelaskan antum anggap ini Wahabi. Inilah pemahaman yang benar. Al-Quran dan Sunnah disampaikan. Tapi momok itu ingin diangkat oleh orang-orang Syiah, karena yang banyak bongkar kedoknya Syiah itu orang-orang Saudi memang, di Saudi. Memang dari Madinah dan Mekah, gitu kan, yang membongkar mereka. Makanya mereka melempar momok itu. Jadi sebenarnya ini informasi cuma disebang-sempang siurkan yang tidak benar. Wahabi itu mazhab akidah. Kalau kita punya Asy'ari atau Al-Maturidi. Kemudian kalau Syiah Mu'tazilah. Lah kalau di Saudi itu Wahabi, itu mazhab akidah. Dari segi dasar-dasar dalil mereka nggak bisa kita salahkan, mereka punya dalil. Hanya dari segi cara mendakwakan dalil itu yang dulu dengan kekerasan, kemudian sekarang dengan model menyalahkan orang yang berbeda itu yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Nabi SAW mengatakan umat ini akan terbelah atau terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu. Para sahabat tidak bertanya tentang yang 72. Mereka bertanya tentang yang satu itu. Siapa mereka? Dalam riwayat mengatakan mereka adalah orang-orang yang menjalankan agama Allah seperti yang aku jalankan bersama para sahabatku. Muncul akhirnya istilah Ahlus Sunnah. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.